Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara Habib Utsman bin Yahya dan Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena pada saat ini telah terjadi polemik oleh karena itu saya selaku sejarawan untuk menyampaikan fakta-fakta sejarah yang ada. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya adalah Dr. Husnul Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan pemilik penerbitan buku Menara Madinah, di mana penerbitan ini telah menerbitkan buku-buku tentang sejarah wali, sejarah nasional, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik itu karangan saya sendiri maupun karangan para dosen Jawa dan Bali. Saya sendiri adalah alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni IAIN Sunan Ampel pasca sarjana S2 jurusan konsentrasi pendidikan Islam yang pelajari tentang sejarah kebudayaan, sejarah Islam, sejarah pendidikan Islam, sejarah dunia Islam, sejarah paham-paham besar Islam, gerakan Islam. Bagi saya, dua tokoh ini adalah sangat menarik, di mana Habib Utsman bin Yahya dianggap sebagai antek Belanda, tetapi diperjuangkan oleh cucunya. Beliau dianggap bukanlah sebagai antek, tapi fakta sejarah menyatakan sebagai antek Belanda. Sementara dari cucu Habib Utsman bin Yahya itu juga menganggap dan menyenggol Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kedudukannya sebagai tokoh NU di Indonesia. Baiklah, untuk singkat dan perjelas keberadaan dua tokoh ini, saya akan menguraikan tentang dua tokoh tersebut dalam perspektif penelitian sejarah dan fakta sejarah dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Pertama adalah Habib Utsman ini adalah tokoh agama dari orang-orang imigran Yaman yang merupakan generasi kedua. Beliau dianggap sebagai ulama Belanda. Beliau diangkat sebagai mufti agung Belanda, agung Batavia oleh Belanda, dan oleh Belanda diberi gelar sebagai Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Sebelum zaman pemerintah Hindia Belanda, gelar-gelar ulama itu adalah gelarnya kiai, gelar sunan,
Gelar Syekh ini sebelumnya. Nah, pada saat zaman Belanda ini gelar Habib itu ada. Saat itulah gelar Habib dipakai oleh para ulama Belanda yang keturunan imigran Yaman. Ini sebenarnya bukan hanya Habib Utsman saja, tetapi para Habib-Habib yang lain yang ada di berbagai daerah Indonesia, yang diawal dari Pekojan, Batavia, kemudian menyebar ke daerah yang lain, Pekalongan, Kudus, Semarang, Malang, Sumenep, Bondowoso, Bangil, Pasuruan, Cirebon, dan daerah yang lain. Banyak Habib yang ada di situ. Mereka bekerja kepada Belanda dalam departemen agama, karena para kiai tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Setelah terjadi perang Diponegoro maupun perang Cilegon, Habib Utsman ini kedatangannya bersama ayahnya yang datangkan itu didatangkan Belanda. Zaman dulu tidak ada buruh, tapi dalam zaman dulu adalah pekerja Belanda itu ada milik Belanda. Mereka dibeli di pasar tenaga kerja di daerah Yaman untuk dibawa ke Batavia. Kenapa dibeli di Yaman dan daerah orang Yaman? Kenapa kok tidak orang dari Mekah atau Persia dan Madinah? Karena di Yaman ini adalah tempat perdagangan tenaga kerja yang cukup besar, karena daerah ini adalah daerah miskin. Selain itu, Belanda berharap bahwa dengan kedatangan orang-orang imigran Yaman ini akan menghasilkan lebih, karena nanti dikaitkan dengan Hadramaut, dikaitkan dengan Imam Al-Muhajir. Kalau dalam interpretasi sejarah ini, kalau ulama-ulama keturunan Rasulullah tidak akan terjadi. Beliaunya merupakan kelas menengah, kelas atas, kelas elit dan kaya, dan tidak mungkin menjadi tenaga kerja, menjualkan diri di pasar-pasar tanah, tidak ada. Nah, dari sini bahwa kalau tinjauan sejarah, keturunan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Itu sejarah ya. Sementara kalau tinjauan nasab itu kan juga digugat oleh oleh Imaduddin bahwa terputus gitu, Ubaidillah gitu. Tapi pada tahun 61 Hijrah ya. Tahun 61 Hijrah ini sebenarnya nama Ubaidillah ini adalah gubernur Basrah yang atas perintah dari Yazid dinasti Muawiyah ini membunuh cucu Rasulullah, yaitu Sayyid Husain di Padang Karbala. Jadi ini ada kesamaan Ubaidillah yang dianggap sebagai terah dari kaum Ba'alawi yang sekarang dipatahkan oleh Imaduddin dengan nama Ubaidillah
pembunuh cucu Rasulullah yaitu Said Hussein di pada Karbala. Ubaidillah adalah yang hidup pada tahun 61 Hijrah, gubernur dari Kufah dan Basrah. Mereka melakukan pembantaian terhadap cucu Rasulullah. Ini yang perlu dibagikan. Dengan demikian nama Ubaidillah itu ada dua, yaitu Ubaidillah tokoh leluhurnya Bani Ba'aliyah, dan Ubaidillah yang hidup pada tahun 61 Hijrah yang membunuh cucu Rasulullah. Habib Utsman bin Yahya ini lahir di Pekoja tahun 1822, meninggal pada tahun 1913 Masehi. Sementara Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah lahir di Gedangan, Jombang. Beliau kalau diruntut ke atas masih ada keturunan dan darah dari Rasulullah. Ini jelas ini. Beliaunya meninggal pada tahun 1947. Saat itu Belanda menduduki di Kota Malang. Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah merupakan putra dari Kiai Asy'ari ya. Di mana Kiai Asy'ari ini pada masa itu pasca Perang Diponegoro, beliaunya mendirikan pengajian di rumahnya. Dan memiliki putra yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berangkat ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Ya, ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari merupakan seorang kiai yang cukup kaya, sehingga bisa mengkuliahkan Kiai Hasyim Asy'ari ke Mekah atas biaya sendiri. Sedangkan Habib Utsman bin Yahya ini kuliah di Mekah bersama Senogorgonyo atas biaya Belanda. Ini ada bedanya ya. Kemudian setelah dari Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari ini pulang ke Jombang. Kemudian pada tahun 1899 berangkat lagi ke Mekah atas biaya, dan beliaunya memperdalam ilmu hadis. Gurunya salah satunya adalah Kiai Haji Nawawi Albani. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan pondok pesantren di daerah Jombang sana, dekat pabrik gula, dengan jumlah santri yang tidak bertuan. Tapi beliau juga sebagai pengusaha ya. Kalau waktu itu, kalau sekarang kan, kalau dulu itu kan pengusaha penjualan ini kuda, merupakan sebuah kiai yang cukup kaya pada waktu itu.
Sementara pemerintah Hindia Belanda dalam kondisi miskin karena banyak utang. Sedangkan Habib Utsman bin Yahya sepulang dari Mekah, dia dipekerjakan oleh Belanda di Departemen Agama dan dilantik sebagai Mufti Agung, gelar Mufti Agung dengan panggilan Habib. Pada masa-masa hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari ini mendirikan pondok pesantren ini dialui dengan nama Padepokan. Nah, pada saat awal berdiri pondok pesantren ini ya banyak gangguan. Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih mendirikan pondok pesantren di desa. Sementara Habib Utsman bin Yahya dan orang imigran Arab yang lain ini berada di pusat kota. Jadi pusat kota itu dikuasai oleh para Habib yang imigran Yaman ya, yang pro Belanda. Sementara para kiai-kiai adalah berada posisinya di desa. Nah, di mana di desa itu kemaksiatan merajalela, perjudian, pelacuran, pencurian juga marak. Nah, dengan kehadirannya para kiai, salah satunya Kiai Haji Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, maka di desa yang dulunya itu banyak pencurian, banyak kemaksiatan, lama-lama hilang, terislamisasi, sehingga kondisi desa nampak terlihat makmur, hasil pertanian juga sukses, tidak ada perang dan sebagainya. Nah, berbanding terbalik dengan yang ada di kota. Di kota kemaksiatan semakin merajalela, padahal di kota itu banyak para habib yang ada di kota. Cuman di kota itu kan para habib kan eksklusif, mereka berkumpul hanya pada wilayahnya komunitas sendiri, yaitu di Kampung Arab. Belanda memang sengaja menempatkan mereka di Kampung Arab dengan harapan tidak bercampur dengan pribumi. Kondisi ekonomi imigran Arab dan Habib itu sangat makmur kondisinya, kaya-kaya, rumahnya terbuat dari bangunan ini, tembok ini bisa dilihat di daerah Surabaya, bisa dilihat Pekalongan, bisa di Kudus, bisa di Kokojan. Ini berbeda dengan tempat tinggal para kiai. Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, pesantrennya yang terbuat dari sesek bambu yang sederhana, tapi mampu mengislamkan masyarakat desa. Oleh karena pada waktu zaman dulu itu kan hidup tinggal di desa nyaman ya, karena ada para kiai-kiai yang ada. Jadi setelah pasca perang Diponegoro, gerakan para kiai itu bukan melawan dengan senjata, tetapi melawan dengan membangun pendidikan di pedesaan. Dalam perkembangannya berhasil sukses, dan masyarakat muslim di daerah pedesaan yang selama ini tidak terjangkau oleh dakwah Wali Songo, maka para kiai yang merupakan terah dari Wali Songo mampu mengislamkan dari pedesaan hingga pegunungan. Sedangkan daerah yang kota yang selama ini diduduki oleh orang-orang Arab
zaman sebagai ulama Belanda, kondisi masyarakatnya banyak kemaksiatan, banyak pelacuran, banyak pencurian. Ini menunjukkan bahwa tidak berhasilannya para Habib dalam berdakwah di wilayah kota. Kenapa demikian? Ya karena mereka fokus pada kehidupan mereka sendiri. Mereka berdagang, lebih banyak berdagangnya. Ada perbedaan lagi antara Habib Utsman bin Yahya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya ini berakibat sangat fatal. Fatwa-fatwanya ini memakan korban ribuan pejuang, ribuan kiai, ribuan santri yang meninggal akibat fatwanya dalam perang melawan Belanda. Ada yang ditembak, ada yang digantung. Demikian di Aceh juga fatwa dari Habib Utsman bin Yahya ini sangat tajam. Jadi Belanda tidak mengeluarkan uang, cukup dengan fatwa mampu melumpuhkan kerajaan Aceh. Sehingga pada tahun 1903 hingga 4 sudah kerajaan Aceh runtuh, cukup dengan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya dan Habib Abdurrahman yang dianggap sebagai pengkhianat, mengorbankan ribuan tentara kerajaan Aceh. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang pejuang, seorang ulama. Sejak zaman Belanda itu dia menolak kerjasama dengan Belanda, istilahnya non koperasi, bahwa melarang santri-santrinya untuk berpakaian seperti orang Belanda, misalnya pakai celana, pakai dasi. Segala sesuatunya itu harus seperti orang-orang Islam pribumi. Jadi tidak benar kalau Habib Mahdi mengatakan bahwa Haji Asrul Syekh itu agak tidak anti Belanda, itu keliru. Justru Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini seorang ulama yang anti Belanda. Begitu juga pada zaman Jepang. Pada zaman Jepang, kedatangan Jepang yang mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Asia, ini orang Jepang lebih dahulu menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena beliaunya ada ulama yang sangat menentang dengan penjajahan Belanda. Belanda datang ke Indonesia, Pulau Nuwun, menemui Kiai Haji Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ketika Kiai Hasyim Asy'ari menjadi ketua ulama pada zaman Jepang, beliau tetap tidak mau kompromi dengan Jepang. Dia menolak sikrei, menyembah matahari. Jadi beda ya. Jadi kalau Habib Utsman bin Yahya dan teman-temannya yang lain itu pro Belanda dengan menyampaikan fatwa-fatwa yang menguntungkan Belanda, sementara Kiai Hasyim Asy'ari tidak. Meskipun dia menjadi seorang ulama pada zaman Belanda, pada zaman Jepang ya, dia tetap anti penjajahan, anti penjajahan Jepang. Jadi kalau ada cucu dari Habib Utsman yang mengatakan bahwa
Haji Hasyim Asy'ari itu pro Jepang, ya itu salah besar. Yang benar itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari adalah anti penjajahan Belanda, anti penjajahan Jepang. Buktinya apa? Buktinya adalah pada zaman Belanda pondok pesantrennya dibakar oleh antek Belanda. Pada zaman Jepang ya Hasyim Asy'ari ditahan oleh penjajah Jepang. Ini menunjukkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah anti penjajahan baik pada zaman Belanda maupun pada zaman Jepang. Sedangkan Habib Utsman bin Yahya itu mendukung Belanda. Selanjutnya Kiai Hasyim Asy'ari ini hingga akhir hayat terus berjuang agar negara Indonesia ini merdeka. Pengaruhnya juga sangat besar. Bung Karno meminta pertimbangan Kiai Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman juga minta pertimbangan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Juga dalam perang Palgang Ambarawa, Jenderal Sudirman minta pertimbangan kepada Kiai Subhi yang ada di Temanggung. Perlu diketahui bahwa senjata Banyu Buruncing itu merupakan senjata istihad daripada para kiai, Kiai Subhi, Kiai Dalhar Watucomol. Sementara Habib tidak ada. Habib tidak dimintai oleh Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, nggak ada, karena mereka masih pro Belanda, karena sekian ratus tahun imigran Yaman mendapat kedudukan resmi sebagai warga kelas 2. Nah, pada saat sekarang ini rame-rame cucu dari Habib Utsman ini berjuang mati-matian menolak kalau Habib Utsman sebagai antek. Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Fakta sejarah itu. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan hingga Indonesia merdeka, dan beliau mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Sementara Habib Utsman bin Yahya adalah antek Belanda dan tidak mendapat gelar pahlawan. Ini pemirsa YouTube Husnul Mubin, perbedaan antara Habib Utsman bin Yahya dan Hasyim Asy'ari. Selanjutnya pada saat sekarang ini keturunan cucu dari Habib Utsman bin Yahya terus melakukan kegaduhan, terus melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas untuk dilakukan sebagai cucu dari antek Belanda. Sebetulnya mereka harus sadar bahwa kalau zaman Belanda dapat dukungan oleh pemerintah Belanda, ya omongnya ya keras seperti itu, kasar. Sementara sekarang kan tidak dapat dukungan dari pemerintah Presiden Jokowi. Bahkan sekarang kan berbenturan dengan Nahdlatul Ulama. Mereka tidak sadar bahwa
Nahdlatul Ulama ini punya sejarah yang panjang. Pernah sukses melawan Belanda, pernah sukses melawan PKI. Nah, ini para cicit dari keturunan Syekh ini, keturunan Habib Usman bin Yahya, ini tidak sadar bahwa gerakannya beliau saat ini tidak didukung oleh pemerintah. Yang pemerintah saat sekarang ini adalah para pribumi. Ini yang tidak dibaca. Makanya omongannya keras. Oleh karena itu, saya selaku sejarawan, jangan dilanjutkan lah. Kata-kata kasar, lebih baik berubahlah. Karena posisi cucu dari Habib Usman bin Yahya ini tidak menguntungkan. Karena tidak ada dukungan dari pemerintah saat sekarang. Kalau zaman Belanda dulu bolehlah, karena ada dukungan. Tapi sekarang tidak. Ya lebih baik saya menyarankan, biar sejarah tidak terulang, bahwa lebih baik berubah, bersikap santun, bersikap baik, bersikap mendukung pemerintah yang ada. Karena posisi imigran zaman ini adalah sebagai orang yang didatangkan Belanda di Indonesia. Sedangkan cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetap berjuang dalam mewujudkan Indonesia merdeka, Indonesia dalam kesatuan Negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Begitu juga para santri-santrinya dan Jamiah NU ini tetap berjuang bagaimana mewujudkan Indonesia baldatun warkum gofur dan Negara Kesatuan Indonesia. Saya selaku sejarawan yang saat ini tinggal di Surabaya menyarankan bahwa cucu dari Habib Usman bin Yahya hendaklah berubah sikap. Jangan terus-menerus berbicara kasar, dan jangan terus-menerus membalikkan fakta sejarah seperti Habib Taufik Asgaf bahwa orang Yaman adalah pencipta kiai. Tidak. Kedatangan Ibrani Yaman pada abad 18, sementara pada abad 14, 15, 16, 17 kiai-kiai sudah ada, sudah tercetak. Nah, imigran Yaman yang hadir pada abad 18 ini sebenarnya mereka tidak berdakwah, mereka berdagang dalam komunitas sendiri di lingkup kampung Arab. Pemirsa yang saya hormati, YouTube Sinubit, inilah gambaran dari perbandingan perbedaan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Habib Usman bin Yahya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.